Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi dalam refleksi bacaan hari Minggu, dan kali ini kita akan lihat bersama-sama dari bacaan Minggu 25 April 2021, Minggu Paskah yang keempat. Kita masih dalam perayaan Paskah. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 8 hingga 12. Tatkala dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Bacaan kedua diambil dari surat Yohanes, 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. "Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya." Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 hingga 18. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Bacaan hari ini, khususnya Injil, memperlihatkan betapa Yesus adalah seorang gembala yang baik
bagi kita semua, domba-dombanya. Dari awal Yesus sudah menegaskan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bayangkan, bukan hanya dia kenal kita satu persatu sebagai domba-dombanya. Kenal itu artinya memahami situasi hidup kita, memahami pergumulan kita, mengerti perasaan kita, ataupun kadang bahkan kecemasan, kekhawatiran, mimpi-mimpi, harapan. Bukan hanya dia kenal, tetapi dia juga begitu mencintai kita sampai ke titik di mana dia memberikan nyawanya bagi kita. Kita masih di minggu perayaan Paskah selama minggu-minggu ini, dan pasti kita masih ingat kisah sengsara Yesus yang kita refleksikan pada pekan suci lalu. Bagaimana Yesus menderita dan memberikan hidupnya bagi kita. Tetapi yang tidak diduga oleh orang-orang pada zaman itu adalah bahwa 3 hari kemudian Yesus bangkit. Karena kebangkitan Yesus memperlihatkan bahwa dia bukan sekedar gembala manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Karena ternyata figur sosok gembala yang mencintai kita habis-habisan sampai bersedia mati, itu ternyata Tuhan sendiri. Sehingga waktu dia bangkit dari kematiannya, kebangkitan itu memberikan harapan yang luar biasa kepada murid-murid dan juga kepada kita semuanya, bahwa ternyata yang mencintai kita dan bahkan membela kita itu adalah anak Allah sendiri, Tuhan sendiri. Sehingga tidak ada alasan sebetulnya bagi kita untuk khawatir atau takut akan apapun juga, karena gembala kita itu begitu mencintai kita dan gembala kita itu maha kuasa. Nah, ungkapan dari kemahakuasaan ini yang kemudian menjadi harapan bagi murid-muridnya, kita pahami di Kisah Para Rasul pada bacaan yang pertama. Jadi pada saat itu Petrus baru saja menyembuhkan orang yang lumpuh, kemudian dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan kepada mahkamah agama Yahudi. Lalu Petrus penuh dengan Roh Kudus mengatakan, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, kalau kami harus diperiksa karena kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati." Jadi dengan kata lain, Petrus yang tadinya takut bahkan lari menyangkal Yesus sebelum Yesus bangkit, sekarang setelah Yesus bangkit, dia begitu percaya karena dia menyadari bahwa yang mencintai dia, yang membela dia, yang mati demi dia, itu adalah Tuhan yang penuh kuasa. Maka dengan kuasa itu Petrus melakukan apa yang Yesus lakukan juga, menyembuhkan orang sakit. Tetapi ini bukan hanya soal menyembuhkan. Petrus memperlihatkan kepada kita semua bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin waktu kita lakukan di dalam nama Yesus Kristus. Apa artinya di dalam nama Yesus Kristus? Artinya kita lakukan itu dengan bersandar, berharap, berpegang pada kekuatan Tuhan Yesus sendiri, bukan bersandar pada kekuatan kita sendiri. Inilah sebetulnya warisan kita sebagai anak-anak Allah yang diserukan oleh Yohanes pada bacaan kedua. Yohanes mengatakan bahwa kita disebut anak-anak Allah, sehingga kematian Yesus menjadikan kita dipulihkan dari dosa dan bahkan menjadi anak-anak Allah karena penebusan Kristus. Maka sebagai anak-anak Allah, kita semua sebetulnya diberikan kuasa di dalam nama Yesus untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang
mengasihi seperti Yesus mengasihi, diutus seperti Yesus diutus, hidup jujur, berjuang demi kebenaran, mendahulukan kerajaan Allah, mengampuni orang yang melukai hati kita, memberi, berbagi kepada orang bahkan di tengah kekurangan kita sendiri, melayani orang banyak walaupun waktuku terbatas. Apapun itu, apapun perutusan kita masing-masing di dalam keluarga, di tempat pekerjaan, ataupun di dalam menjalani pergumulan memikul salib kita sehari-hari. Seringkali kita merasa tidak mungkin dan tidak sanggup. Tetapi teman-teman semuanya, Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Maka kita yang telah dibela oleh Yesus bisa berjalan dengan bersandar pada nama itu, berpegang pada nama Yesus. Sehingga dengan demikian, sebagai anak-anak Allah, kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani hidup yang seperti Yesus, seperti Sang Anak Allah yang sejati. Di dalam nama Yesus, jangan takut, kita maju terus, sebab kuasa kebangkitan Tuhan beserta kita semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.